Hai semuanya, selamat datang dan terima kasih sudah menonton di channel ini. Di video kali ini kita akan sama-sama menonton sebuah film yang mengisahkan seorang tentara bayaran yang mencoba menyelamatkan seorang bocah SMA. Namun saat ia ingin keluar dari wilayah musuh, ia mendapat masalah di mana akses keluar diblokade oleh musuh. Namun sebelum kita mulai menonton, ayo semua kita bahu-membahu membantu orang yang bicara ini dengan sama-sama menekan tombol like dan subscribe-nya, karena sebentar lagi film ini akan dimulai dalam 3, 2, 1 dan inilah Extraction. Adegan dimulai di India di mana kita akan diperkenalkan dengan seorang bocah SMA bernama Ovi yang baru pulang sekolah dan pergi ke kedai backpacker bersama dengan temannya karena ada seseorang wanita yang dia taksir. Sepulangnya Ovi ke rumah, Ovi ternyata merupakan anak seorang konglomerat. Hal ini terlihat dari begitu banyak pengawal dan pelayan di rumahnya. Dan kita akan diperkenalkan dengan seorang lelaki, kita panggil saja Udin, yang merupakan pegawai ayahnya. Dan ayahnya Ovi di mana? Tenang, nanti kita akan diperkenalkan. Kembali ke Udin yang terlihat sangat galak dan disiplin dalam mendidik Ovi, yang tentu dengan perintah ayahnya Ovi. Di mana ia memarahi Ovi hanya karena terlambat pulang dari sekolah. Ketika malam datang, Ovi yang sudah memiliki janji dengan teman-temannya untuk pergi ke klub untuk bertemu dengan wanita yang tadi siang ditaksirnya. Setibanya Ovi di klub, ia terlihat canggung untuk bahkan sekedar menyapanya. Temannya lalu mengajak Ovi untuk udut sebentar agar membuat Ovi sedikit rileks. Akan tetapi tiba-tiba polisi pun datang dan menembak temannya lalu menculik Ovi. Keesokan harinya kita akan dibawa ke sebuah lapas dan kita akan diperkenalkan dengan sang ayah kandung Ovi bernama Mahajan yang ternyata merupakan salah satu napi di sana. Sang ayah yang tentu marah mengetahui anaknya diculik dan dibawa ke tempat yang berbahaya, kemudian memperingati Udin untuk mengawasi Ovi dan menyuruhnya untuk segera membawa Ovi kembali bagaimanapun caranya jika Udin masih ingin melihat anaknya merayakan ulang tahun. Adegan lalu beralih ke keluarga si Udin di mana sang istri kesal mengapa mereka harus terlibat, namun Udin meyakinkan sang istri bahwa semua ini akan baik-baik saja. Kita lalu dibawa ke Australia di mana kita akan diperkenalkan dengan Thor yang kini bernama Tyler, di mana Tyler yang laki ini mencoba terjun ke sebuah danau dari atas tebing sehingga membuat teman-temannya sedikit panik. Di dalam air, Tyler ternyata sedang merenung dan mengingat kenangannya di masa lalu. Sekembalinya Tyler ke rumahnya, ia kini mendapati seorang tamu, kita panggil saja Maya, yang memberitahunya bahwa akan ada proyek besar penyelamatan seorang bocah yakni Ovi yang ternyata ayahnya seorang gembong narkoba dan yang menculik anaknya merupakan saingan bisnisnya. Tyler yang memang sudah butuh uang mengiyakan tawaran itu dan kini mengambil seragam Avengers-nya. Enggak dong. Chickens aren't cheap. Head on straight, Tyler. Adegan lalu beralih ke pinggiran kota Dhaka, tempat di mana Ovi disandra, dan kini memperlihatkan Tyler dan rekan-rekannya sedang briefing rencana penyelamatan Ovi yang sebentar lagi akan dimulai. Namun sebelum itu Tyler menanyakan seberapa besar kekuatan musuh yang ternyata musuh mereka bernama Amir, seseorang yang berbahaya dan dijuluki sebagai Pablo Escobar dari Bangladesh. Adegan kemudian berlanjut di mana Tyler kini berada di tengah kota dan sengaja dijadikan umpan untuk diculik oleh pihak musuh, di mana Tyler berpura-pura seakan-akan membayar tebusan setelah mengetahui keadaan Ovi masih hidup.
Setelah mengetahui kondisi Ovi yang memang sehat walafiat dan saat Taylor berjalan untuk keluar, tiba-tiba tim penyelamat memulai tembakan dan terjadilah pertarungan di mana Taylor sendiri membantai kelompok penculik itu dari dalam dan dibantu seorang rekan yang menembak dari jauh. Saat dikira semua sudah dibunuh Tyler, tiba-tiba seorang bocah kini membidik Tyler dengan senapan, namun sayangnya tanpa peluru. Hal itu membuat Tyler yang masih memiliki hati nurani membiarkan si bocah untuk pergi karena masih memiliki masa depan yang panjang. Setelah itu Tyler kini membebaskan Ovi dan pergi membawa Ovi ke tempat yang aman. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Amir yang kini sedang menginterogasi para bocah-bocah yang telah menculik uang darinya. Dan betapa kejamnya Amir yang tanpa belas kasihan melempar salah satu bocah begitu saja dari atas bangunan. Dan ketika akan melempar satu bocah lagi, salah satu bocah bernama Farhad mengaku mengetahui orang yang mencuri uang dari Amir adalah bocah yang tadi ia lempar. Melihat betapa cerdiknya si Farhad, Amir begitu tertarik dengan kecerdasan Farhad dan bagaimana ia mempertahankan hidupnya. Amir lalu menyuruh Farhad untuk memotong tangannya, tanda bahwa Farhad sudah dewasa. Akan tetapi anak buahnya yang seorang militer pun datang dan memberitahu Amir bahwa Ovi sudah berhasil kabur dan diselamatkan. Amir kemudian memerintahkan untuk menutup kota dari jalan raya, pelabuhan, dan segala transportasi untuk mencegah Ovi keluar dari Dhaka. Adegan kemudian kembali ke Tyler yang kini sampai di sebuah tempat dan memberikan posisinya ke pusat komando yang kini bersama dengan Ovi. Tyler kemudian memasangkan sebuah rompi anti peluru ke Ovi dan bergegas menuju titik penjemputan. Di sisi lain pusat komando kini mengawasi mereka dan segera meminta bayaran setelah mengirim bukti Ovi yang telah diselamatkan. Sedangkan tim penjemput sudah menunggu Tyler dan Ovi di pinggir sungai. I'm in position. Di sisi lain, kita akan kembali diperlihatkan Amir yang sudah bergegas untuk mencari Tyler dan melakukan lockdown di setiap gerbang masuk kota Dhaka dan mencari setiap hutan serta sungai. Kembali ke Tyler dan Ovi yang kini masih berjalan menuju kapal, akan tetapi di dalam kapal penjemputan tiba-tiba terdengar suara alarm dari mesin di dalam dan ketika mereka memeriksa tiba-tiba mereka diserang oleh seseorang. Sedangkan pusat komando kini belum mendapatkan bayarannya dan menyadari kemungkinan ada yang tidak beres dengan ini semua. Kembali ke Tyler dan Ovi yang kini diberitahu untuk tetap di posisi karena rekan mereka kini sudah ditumbangkan di kapal. Tak lama polisi pun datang untuk memeriksa kapal tersebut. Tiba-tiba muncullah seseorang yang kini berada dekat dengan Tyler dan mencoba memburu mereka berdua. Sempat kejar-kejaran di hutan, akan tetapi kita akan diperlihatkan ternyata orang yang menyerang kapal merupakan Udin itu sendiri dan kini membujuk Ovi untuk kembali bersamanya. Namun Tyler yang masih patuh dengan misi ini tidak mudah melepaskan Ovi kepada Udin walaupun Udin juga bekerja pada ayahnya Ovi. Sampai Tyler tiba di mobilnya kemudian membawa Ovi kabur dari tempat tersebut dengan bantuan dari pusat komando. Namun polisi juga sudah berada di tempat mereka dan terjadilah kejar-kejaran yang sangat realistis, beneran realistis ini. Sampai pada akhirnya Tyler terpojok dan mereka kabur di dalam pemukiman warga. Dan kali ini terjadilah adegan kucing-kucingan di mana Tyler menumpukan para polisi satu persatu dengan mudah. Akan tetapi Ovi kini dikejar oleh salah satu polisi hingga membuatnya terpisah dengan Tyler. Sampai Ovi kini terpojok, akan tetapi ia berhasil keluar dan ternyata Tyler sudah menunggu di depan pintu dan mereka kini kembali bersama. Yeay. Sampai kini mereka tiba di rooftop dan terdengar suara helikopter yang sedang mengawasi mereka dari udara. Dan saat Tyler turun, ia kini dicegat oleh Udin dan terjadi baku hantam yang cukup sengit hingga membuat mereka berdua terjatuh namun tetap kembali gelut. Sampai kini Tyler ditabrak oleh sebuah mobil hingga membuatnya terpental.
Udin yang mendapat kesempatan untuk membunuh Tyler mencoba mengambil senjata, akan tetapi terdengar suara Ovi yang meminta tolong dan ternyata sudah tertangkap oleh para polisi. Namun dengan tenangnya Udin menembak ketiga polisi ini dengan cepat dan membawa Ovi bersamanya. Dan tiba-tiba Tyler kembali dan menabrak Udin menggunakan truk dan kini Ovi bersama dengannya. Ya Allah, perebutan sekali ini. Mereka berdua kemudian pergi, namun masih diawasi oleh helikopter. Tyler yang melihat jembatan terowongan di depan berniat untuk mengelabui helikopter dengan terjun tepat di bawah terowongan. Kita kemudian kembali diperlihatkan dengan Amir yang menerima kabar bahwa truk yang dikendarai Tyler meledak. Namun Amir yang tidak percaya ingin secara langsung melihat mayat mereka berdua. Di sisi lain, kita akan diperlihatkan Udin yang ternyata masih selamat dan kini mengambil sebuah walkie-talkie dari seorang polisi untuk menerima informasi. Kembali ke Amir yang kini mengetahui bahwa Tyler dan Ovi selamat dan memerintahkan ke anak buahnya agar semua senjata di Dhaka diarahkan hanya untuk kepada Tyler dan Ovi. Adegan lalu beralih ke Tyler yang kini berada di sebuah pabrik dan mencoba untuk mengobati dukanya dibantu dengan Ovi. Setelah selesai, Tyler kemudian menghubungi pusat komando yakni Maya dan kita akan diberitahu bahwa ayahnya Ovi sengaja tidak membayar secara full dan memang berniat mengambil Ovi setelah diambil dari Amir saja. Maya kemudian menyarankan untuk pergi ke suatu jembatan di timur kota dan akan menyiapkan helikopter untuk mengeluarkan Tyler dari Dhaka dan memberikan saran ke Tyler untuk meninggalkan saja Ovi di tempat tersebut. Akan tetapi Tyler kembali mengingat kenangannya di masa lalu yang ternyata anaknya dan menyuruh Maya untuk mengurus uangnya saja agar dibayar dengan lunas. Ovi yang mendengar percakapan mereka kemudian mengutarakan pendapatnya bahwa mereka sama saja hanya memandangnya sebagai sebuah paket yang diperjualbelikan hanya untuk uang. PCOD. What are you doing? He thinks of Scene kemudian memperlihatkan Udin yang kini berada di sebuah motel dan menelpon keluarganya dan memberikan pesan kalau tidak ada kabar darinya selama 12 jam, ia menyuruh istri dan anaknya untuk pergi menghilang dari tempatnya sekarang. Dan terjadilah adegan yang sangat menyentuh di mana Udin menelpon anaknya. Kembali ke Tyler yang kembali dihubungi oleh Maya dan mereka pun bergegas pergi dengan mobil, namun mereka kini dihadang oleh sebuah motor dan seketika menyerang Tyler dan Ovi. Namun dengan tenangnya, Tyler menyatukan motor tersebut yang ternyata itu kelompok bocah Farhad. Sayangnya karena kurang berpengalaman, Farhad dan teman-temannya berhasil dikelabui oleh Tyler. Iyalah anjing, segimanapun banyak kalau lawan Thor nggak. Itulah bro. Tak lama polisi kembali mengetahui posisi mereka dan Tyler kini terpaksa memasuki selokan yang bisa kita bayangkan bagaimana aromaterapi di dalam sana. Tyler kemudian kembali menghubungi Maya, kemudian memberitahu posisinya dan meminta untuk menghubungi Gaspar. Lalu Tyler dan Ovi kini terlihat saling menaruh respect satu sama lain. your name's Tyler. Scene kemudian memperlihatkan seseorang yang bernama Gaspar tadi dan membawa Tyler beserta Ovi ke rumahnya. Gaspar kemudian menjelaskan situasi terkini di mana kota tersebut dikelilingi oleh sungai dan satu-satunya jalan keluar hanya menggunakan jembatan. Namun tentu semua jalur jembatan kini diblokade oleh Amir dan antek-anteknya. Adegan lalu memperlihatkan Farhad yang kini dibawa ke kediamannya Amir yang ternyata pusat penjudian. Farhad lalu memberikan potongan jarinya yang memberitahu kalau dia baru saja bertarung dengan orang yang Amir incar dan meminta jika Amir menangkapnya, Farhadlah yang harus menembak Tyler meski harus memberikan seluruh jarinya kepada Amir. Amir kemudian memberikan nasihat bahwa wajar saja kau kalah dek karena kalian masih bocah dan satu lagi jika kau hebat pasti ada orang yang lebih hebat darimu. Anjay. Di atas langit masih ada langit, dek. Scene kemudian kembali ke Tyler dan Ovi di mana terjadi deep talk antara mereka berdua. Ovi bercerita tentang ia yang kecewa dengan ayahnya yang menghalalkan segala cara bahkan sampai membunuh orang. Sedangkan Tyler bercerita tentang anaknya yang tidak lama ini meninggal dan ia tidak berada di sampingnya saat menghembuskan nafas terakhir anaknya. Saat anaknya menghembuskan nafas terakhir, itu sih seharusnya, Cok.
Tak lama Gaspar pun kembali pulang dan mengajak Tyler untuk minum-minum sembari bercanda-canda hingga Gaspar kini ngelantur dan berkata bahwa Ovi seharusnya diserahkan saja ke Amir karena di luar sana tidak akan ada orang yang akan melindunginya. Mendengar hal itu, Tyler curiga bahwa Gaspar berniat untuk membunuh Ovi lalu menyerahkannya ke Amir hanya untuk meminta tebusan. Gaspar lalu kembali menyinggung akan tebusan yang akan diberikan oleh Amir sudah cukup untuk biaya hidup mereka berdua selama 10 tahun ke depan. Dan saat Gaspar naik ke atas, Tyler langsung mencegatnya dan terjadilah gelut yang sangat realistis. Karena Tyler sebelumnya sudah terluka parah, tentu dia dapat dengan mudah disudutkan oleh Gaspar. Namun saat Gaspar ingin mengakhiri hidup Tyler, tiba-tiba Ovi muncul dan menembak Gaspar mundur. Dan kemudian kembali memperlihatkan Udin yang kini diminta bantuan oleh Tyler, dan keesokan paginya mereka kini bertemu dan Tyler memberikan beberapa persenjataan kepada Udin karena yang ia pedulikan sekarang hanyalah melihat Ovi keluar dari kota tersebut. Sedangkan Udin juga menginginkan hal yang sama untuk menjaga keluarganya. Tyler lalu menjelaskan rencana mereka berdua dan kemudian pergi meninggalkan Udin dan Ovi. Dan ketika siang hari tiba, Tyler kini mencoba mengalihkan perhatian para penjaga sehingga membuat Udin dan Ovi bisa pergi ke perbatasan. Namun sayangnya di perbatasan terlihat begitu banyak orang yang mengawasi setiap pergerakan baik yang berjalan kaki dan yang menggunakan mobil. Dan kini kita akan diperlihatkan Amir yang dari istananya mengawasi setiap pergerakan di kota. Di sisi lain Maya kini juga sedang bersiap untuk membantu proses penyelamatan Ovi. Kemudian kembali ke Tyler yang kini tengah berusaha untuk melumpuhkan musuh-musuhnya. Dan karena apa? Tentu karena ia pemeran utama ia dapat dengan lancar melumpuhkan musuhnya 1/2. Nggak dong, 1/1 dong. Kembali ke Udin dan Ovi yang kini mencoba untuk melewati jembatan dan mencoba mengelabui para petugas. Akan tetapi salah satu petugas menyadari ada yang aneh dari mereka berdua dan baku tembak pun tak terelakkan di mana Udin dengan sekuat tenaga bertahan dan mencoba melumpuhkan para penjaga di jembatan. Sedangkan Amir yang mengetahui itu langsung memerintahkan anak buahnya untuk menambah unit yang berjaga di jembatan tersebut. Sampai suatu saat helikopter pun datang ke jembatan dan langsung menghujani Udin dengan tembakan. Udin kemudian meminta Tyler untuk membantunya di jembatan, namun Tyler juga kini sedang berjuang karena dikejar-kejar oleh sebuah tank. Enggak sih, bukan tank ini guys. Di sisi lain, kini Maya dan pasukan penyelamat sudah tiba di seberang jembatan dan menumbangkan helikopter yang mengganggu. Kembali ke Tyler yang tengah berjuang sendirian, akan tetapi dengan kecerdikan dan bantuan dari sutradara, ia berhasil mengalahkan tank-tankan tersebut dan bergegas untuk pergi ke jembatan. Di sisi lain, Udin kini terpaksa harus bergelut dan karena pasukan yang datang semakin banyak, Ovi yang di dalam bus juga harus keluar untuk mengendap-endap di antara mobil. Udin yang sempat berhasil menumbangkan pasukan yang ada di dekat Ovi tiba-tiba terkena headshot dari tangan kanan Amir yang itu loh polisi itu. Dan ternyata Pak Tua ini merupakan sniper yang sangat merepotkan hingga membuat bantuan helikopter harus memutar balik dan membuat pasukan bantuan pun tumbang satu persatu. Maya lalu langsung mencari posisi si sniper hingga kini si sniper membidik Tyler dan beruntungnya mengenai badannya Tyler. Maya yang melihat arah tembakan si sniper langsung mengetahui posisi si sniper dan berhasil menumbangkannya. Di sisi lain Ovi kini pergi menghampiri Tyler yang sudah lemas dan tak berdaya. Tak lama pasukan penyelamat pun datang dan Tyler lalu menyuruh Ovi untuk segera menuju ke sana dan Tyler berniat untuk mengorbankan dirinya untuk keselamatan Ovi. Demi keselamatannya Ovi, demi pakai itu seharusnya bukan untuk
Sebuah film yang menggambarkan bagaimana pengorbanan seseorang yang awalnya dingin dan berorientasi pada tugas tanpa melibatkan emosi, kini berubah dan malah mengorbankan dirinya demi keselamatan seorang bocah yang masih memiliki masa depan sih. Apa ya? Pesan yang bisa diambil dari film ini adalah misi boleh dijalankan namun kemanusiaan jangan dilupakan. Itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya dan siap.